Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Istiqomah, dengan rekan saya, Andre Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya rencana dan ambil keputusan. Nah, kita sebagai misalnya dalam suatu organisasi itu kita diharuskan untuk memiliki rencana, menyusun rencana. Setelah rencana itu tersusun, lalu kita misalnya menghadapi masalah dalam rencana tersebut. Nah, di situ kita akan melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang baik dan benar? Nah, di situ akan saya jelaskan dalam materi kami. Langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Nah, di sini ada pengertian perencanaan. Apa itu sih perencanaan? Nah, perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai, dan SDM atau sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi perencanaan ini adalah suatu proses untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan. Jadi, perencanaan ini kita dalam berencana itu kan ada proses pemilihan, proses pengembangan. Nah, dan semua tindakan itu adalah dapat kita pilih dan kita kembangkan tindakan yang paling baik untuk menguntungkan kita dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan. Nah, dalam pentingnya perencanaan ini itu misalnya ya, dalam suatu organisasi itu dengan adanya perencanaan itu, organisasi tersebut lebih terarah dan lebih teratur. Nah, jadi banyak manfaatnya dari adanya perencanaan ini. Nah, di dalam slide ini ada berbagai macam atau berbagai hal manfaatnya, maksud saya berbagai manfaat pentingnya perencanaan itu, yaitu yang pertama, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan prosedur, dan program serta memberikan pedoman dan cara-cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Nah, jadi perencanaan ini dapat memberikan atau dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam organisasi itu agar lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan menjadikan tindakan ekonomis atau tindakan lebih ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik dan semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. Nah, jadi dengan adanya perencanaan ini, perencanaan itu lebih ekonomis dan hemat karena adanya rencana. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan merupakan suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, jadi dengan adanya rencana, kita dapat memperkecil resiko yang akan kita hadapi di masa yang datang. Selanjutnya, perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya perencanaan ini, kita dapat diberikan gambaran yang jelas tentang seluruh rangkaian masalah yang akan dihadapi dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya, perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. Nah, dengan adanya perencanaan ini, kita dapat jadikan sebagai landasan untuk mengendalikan kita dalam mengambil keputusan yang tepat di masa yang datang. Nah, selanjutnya,
perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan. Nah, jadi dengan adanya perencanaan ini, kegiatan yang kita lakukan dapat lebih teratur dan memiliki tujuan. Slide selanjutnya, tujuan perencanaan. Nah, yang namanya perencanaan itu pastinya ada tujuan ya. Nah, di sini ada 4 tujuan perencanaan yang dapat saya jelaskan, akan saya jelaskan. Yang pertama, memberikan pengarahan. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita dapat lebih terarah dalam melakukan perencanaan. Misalnya kita dapat merencanakan mengambil keputusan ini bagaimana, kita bekerja sama dengan siapa, itu misalnya dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya perencanaan ini kan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi misal kita bisa melihat dengan adanya perencanaan ini kita dipaksa untuk melihat ke depan, untuk meramalkan meramalkan perubahan yang terjadi misalnya, atau meramalkan dampak-dampak yang akan terjadi. Jadi dengan adanya perencanaan ini mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya, meminimalisir pemborosan. Karena kita melakukan perencanaan ini, kita dapat diberikan pengarahan, mengurangi ketidakpastian. Nah, selanjutnya meminimalisir pemborosan, yaitu kita dapat mengetahui apa hal-hal yang lebih penting untuk kita lakukan. Jadi hal-hal yang tidak penting bisa dihapus atau tidak dilakukan untuk meminimalisir pemborosan. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan standar. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita dapat menetapkan tujuan standar. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Nah, di sini proses perencanaan itu ada 6 ya. Yang pertama, menyatakan tujuan organisasi. Nah, proses perencanaan pertama yaitu menyatakan tujuan organisasi. Apa sih tujuan organisasi itu dilakukan, apa tujuannya? Nah, itu termasuk dalam proses perencanaan. Selanjutnya, menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan. Kita menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuannya di daftar, di data ya, alternatif yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif. Nah, jadi dalam setiap alternatif yang kita susun itu kita memasukkan lagi atau menyusun lagi asumsi ke dalamnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, dari asumsi-asumsi yang kita masukkan ke dalam daftar alternatif tersebut, kita memilih yang terbaik, alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang kelima, menyusun rencana atas alternatif yang terpilih. Nah, setelah kita memilih alternatif yang terbaik, kita susun rencana. Selanjutnya yang keenam, mengubah rencana menjadi tindakan. Nah, jadi setelah kita menyusun rencana, kita melakukan tindakan dari keputusan yang kita ambil, dari rencana yang kita ambil tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Karakteristik masalah. Nah, jadi yang namanya masalah itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik ya. Nah, yang pertama yaitu memandang masalah secara holistik. Nah, di sini maksudnya itu memandang masalah secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tapi kita memandang masalah secara keseluruhan. Nah, selanjutnya klasifikasi penyebab persoalan. Nah, jadi jika kita menghadapi masalah, maksudnya masalah itu pasti ada klasifikasi penyebab persoalannya. Nah, ini masalah ini penyebabnya apa, masalah itu penyebabnya apa ya. Selanjutnya keputusan ada ketika ada pembuat keputusan yang ingin mengubah atau memberi solusi. Nah, jadi masalah itu ciri-cirinya ya, karakteristiknya itu adanya keputusan ketika ada pembuat keputusan. Nah, jadi adanya keputusan jika ada solusi ya. Nah, selanjutnya terdapat beragam dinamika dalam menyelesaikan masalah. Nah, karakteristik masalah yang ini yaitu
beragam dinamika dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu tidak hanya satu atau dua cara, ada banyak dinamikanya. Selanjutnya, kondisi dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebuah keputusan darurat, misalnya dalam kondisi darurat, sebaiknya kita menghindari resiko terbanyak. Kita menghindari pilihan yang terdapat resiko terbanyak. Nah, selanjutnya, sebuah kondisi sejumlah pilihan berkualitas sangat penting. Nah, misalnya dalam suatu kondisi dalam menyelesaikan masalah itu, kita pilih solusi yang memiliki kualitas yang sangat penting, yang resikonya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, sebuah kondisi tidak sukses merumuskan penyelesaian masalah, maka solusinya dicari keputusan yang pernah ada sebelumnya. Nah, jadi di sini dalam kondisi ini itu kita mengambil dari pengalaman yang sudah ada, dari mengambil keputusan dari pengalaman yang sudah ada, mengambil keputusan dari hal yang telah kita alami sebelumnya. Jadi lebih mudah. Ya. Jadi bisa lebih tahu nanti dampaknya, mungkin bisa seperti yang telah kita alami. Lalu selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan intuisi atau perasaan. Nah, bersifat subjektif ya, dari pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi ini bersifat subjektif ya. Maksudnya bersifat subjektif itu mudah terpengaruh ya, dan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, dari faktor luar ya, tidak mudah goyah itu istilahnya. Nah, selanjutnya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, jadi dengan berdasarkan intuisi ini kita mengambil keputusan itu tidak lama, karena hanya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, selanjutnya yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Nah, di sini rasional itu bersifat objektif dan berkaitan dengan daya guna. Jadi dalam pengambilan keputusan memikirkan apakah keputusan ini memiliki berguna untuk kita, itu berpikirnya secara rasional, lebih rasional, berbanding terbalik dengan intuisi yang tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Nah, fakta ini dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Nah, data ini itu didapat dari fakta-fakta yang telah dikelompokkan ya, yang telah disusun. Nah, informasi itu sendiri yaitu dari kumpulan data yang telah disusun, itu yang didapatkan informasinya. Jadi mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang telah disusun. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan pengalaman. Nah, dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini lebih praktis ya, karena kita bisa mengetahui apa dampak yang mungkin terjadi karena kita sudah mengalami sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan wewenang. Nah, mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini itu guna untuk menjalankan kegiatan atau menjalankan tugas ya, untuk mencapainya tujuan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan ya. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah. Nah, masalah itu kita identifikasi dulu, kita analisis dulu ya. Kita identifikasi dulu masalahnya, kita catat satu-satu dulu ya. Lalu selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah ya, yang ada, kita kumpulkan, kita analisis ya, kita analisis data yang relevan. Nah, selanjutnya
mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Nah, dari data-data yang telah kita analisis, kita kembangkan alternatif keputusan yang mungkin layak yang layak atau baik untuk kita ambil. Nah, selanjutnya memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya. Nah, setelah kita mengembangkan alternatif atau membuat alternatif, kita memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya atau mempraktikkannya, ya, melakukannya. Selanjutnya, mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa depan. Nah, jadi setelah kita melakukan tindakan keputusan yang telah kita ambil dari alternatif tersebut, kita pertimbangkan lagi umpan baliknya bagaimana, dampaknya bagaimana, kita umpan balik dari yang kita implementasikan tersebut kita ingat atau kita catat, ya, mungkin agar bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran di masa depan untuk meminimalisir dampak yang akan kita hadapi nantinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Di sini jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada 2, yaitu yang pertama, masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang terprogram. Nah, di sini sebagai contoh, ya, masalah yang terstruktur itu masalah yang sangat akrab kita jumpai, ya, yang mudah kita definisikan. Misalnya dalam restoran itu kan ada pelanggan memesan minuman. Nah, lalu karyawannya mengantarkan minuman kepada pelanggan tersebut, namun tidak sengaja minumannya itu tumpah mengenai mantel atau jaket si pelanggan tersebut. Nah, lalu si pelanggan itu kan marah. Nah, itu adalah masalah yang sudah terdengar akrab atau sering kita jumpai atau mungkin sering terjadi. Nah, ini adalah masalah yang terstruktur. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan yang terprogram. Ini adalah pengambilan keputusan ini berdasarkan masalah yang terjadi tersebut itu sudah didefinisikan. Jadi pengambilan keputusannya itu mudah karena masalahnya itu jelas, didefinisikannya jelas. Nah, di pengambilan keputusannya itu begini, pihak restorannya itu menawarkan untuk membersihkan jaket pelanggan tersebut, nah, dengan biaya ditanggung oleh pemilik restoran atau pihak restorannya. Nah, itu pengambilan keputusan yang terprogram karena masalahnya jelas, ya, didefinisikannya secara jelas. Nah, untuk masalah selanjutnya, masalah yang tidak terstruktur dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Nah, di sini itu masalah yang tidak terstruktur itu masalahnya itu masih belum bisa didefinisikan keseluruhannya, jadi masih ambigu, ya, masih tidak jelas datanya. Misalnya ini pembangunan pabrik baru misalnya, atau setelah lulus SMA atau SMK ini mau kemana gitu kan. Jadi masalah ini masih belum bisa diselesaikan dengan jelas, jadi hanya bisa diselesaikan berdasarkan intuisi. Nah, di sini pengambilan keputusan yang tidak terprogram ini karena masalah yang terjadi itu masih belum jelas didefinisikannya, ya. Jadi metode untuk pengambilan masalahnya itu belum sepenuhnya tercapai atau baik, ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, kita sampai pada kesimpulan, ya, dari penjelasan yang telah saya sampaikan di atas atau saya sampaikan sebelumnya. Nah, lalu dapat kita tarik kesimpulan mengenai penyelesaian masalah atau problem solving adalah suatu deviasi atau kesepakatan, ya, atau deviasi itu diskusi, ya, secara
baik-baik ya, antara yang seharusnya terjadi dengan suatu yang nyata terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini kita melakukan penilaian dulu pada solusi-solusinya, lalu kita menjatuhkan pilihan kepada solusi yang terbaik. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.